Angin malam berhembus pelan melewati celah-celah jendela kayu rumah tua itu. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, menemani kesunyian malam di pinggiran kota yang mulai sepi. Namun, di dapur yang terletak di bagian belakang rumah, lampu masih menyala terang. Aroma rempah-rempah yang khas bawang merah, bawang putih, dan salam menguap ke udara, bercampur dengan uap panas dari panci yang mendidih. Sari, seorang wanita berusia 35 tahun dengan wajah yang teduh namun menyiratkan kelelahan yang mendalam, masih berdiri di depan kompor. Tangannya yang kasar karena terlalu banyak bekerja, dengan telaten mengaduk bubur ayam di dalam panci. Keringat membasahi dahinya, anak rambutnya menempel di pelipis, namun ia tidak berani berhenti. Ia tahu, jika bubur ini tidak memiliki kekentalan yang pas, atau rasanya kurang gurih sedikit saja, badai akan datang di pagi hari. Bukan badai dari langit, melainkan badai amarah dari kamar depan, tempat ibu mertuanya, Ibu Ratna, beristirahat. Sari menghela napas panjang. Sudah 7 tahun ia menikah dengan Hendra. 7 tahun yang seharusnya menjadi perjalanan ibadah yang indah, namun baginya terasa seperti ujian tanpa ujung. Dulu, ia adalah kembang desa yang dipuji karena kesantunannya. Orang tuanya, petani sederhana yang jujur, mendidiknya untuk menjadi istri yang berbakti. Surga istri ada pada suami, dan surga suami ada pada ibunya, begitu pesan almarhum bapaknya. Pesan itulah yang menjadi mantra Sari untuk bertahan, meski hatinya sudah berdarah-darah. "Sari, apa kamu tidur di dapur? Kenapa lama sekali?" Teriakan melengking dari kamar depan membuat Sari terlonjak. Sendok sayur di tangannya hampir terjatuh. Itu suara Ibu Ratna. Suara yang setiap hari menghantuinya. Suara yang tak pernah memiliki nada lembut untuknya. "Iya, Bu. Sebentar lagi matang." Sari sedang siapkan piringnya. Jawab Sari setengah berteriak, berusaha agar suaranya terdengar ceria. Meski dadanya sesak, Sari buru-buru mematikan kompor. Ia menuangkan bubur panas itu ke dalam mangkuk keramik bermotif bunga, mangkuk kesayangan Ibu Ratna. Ia menambahkan suiran ayam, cakwe, kacang kedelai goreng, dan sedikit kecap manis, persis seperti selera ibu mertuanya. Tidak boleh ada daun bawang, Ibu Ratna benci bau daun bawang. Sekecil apapun kesalahan, bagi Ibu Ratna adalah dosa besar. Dengan langkah hati-hati, Sari membawa nampan berisi bubur dan segelas teh hangat tawar menuju kamar ibu mertuanya. Pintu kamar terbuka sedikit. Di dalam, Ibu Ratna duduk bersandar di kepala tempat tidur. Wajahnya yang keriput namun masih menyisakan garis-garis ketegasan menatap tajam ke arah pintu. Matanya seolah memindai Sari dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan. "Kamu ini, disuruh masak bubur saja seperti membangun candi." "Lama sekali," gerutu Ibu Ratna saat Sari meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur. "Maaf, Bu. Tadi Sari harus memastikan ayamnya benar-benar empuk, supaya ibu mudah mengunyahnya," jawab Sari lembut, sambil merapikan selimut ibu mertuanya. Ibu Ratna mendengus kasar. Ia mengambil sendok, mencicipi bubur itu sedikit, lalu mengunyahnya pelan. Sari berdiri di samping tempat tidur dengan tangan saling meremas, menahan napas menunggu vonis. "Kurang asin," kata Ibu Ratna ketus. "Kamu ini mau membunuh pelan-pelan ya? Orang tua butuh rasa supaya nafsu makan. Kalau hambar begini, bagaimana aku bisa sehat?" Padahal, dokter sudah berkali-kali mengingatkan bahwa tekanan darah Ibu Ratna sangat tinggi dan harus mengurangi garam. Sari memasak dengan takaran yang pas demi kesehatan mertuanya. Tapi membantah sama saja menyiram bensin ke dalam api. "Maaf, Bu. Nanti siang Sari buatkan yang lebih pas rasanya. Sekarang Ibu makan dulu ya, supaya bisa minum obat," bujuk Sari. Ibu Ratna meletakkan sendoknya dengan kasar hingga berdenting nyaring. "Sudah, hilang nafsu makanku. Bawa pergi. Melihat mukamu saja aku sudah kenyang." Sari menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya nyeri, seperti diiris sembilu. Namun ia tidak menangis. Air matanya sudah kering.
Ia hanya mengangguk pelan, mengambil kembali nampan itu, dan berjalan keluar kamar. Saat ia berbalik, ia masih mendengar gumaman Ibu Ratna yang sengaja dikeraskan. Nasib. Nasib. Punya menantu tidak bisa diandalkan. Sudah miskin. Tidak bawa harta. Mandul pula. Kasihan anakku Hendra. Kerja banting tulang menghidupi benalu. Kata mandul itu adalah duri yang paling tajam. 7 tahun menikah, mereka belum dikaruniai anak. Sari sudah memeriksakan diri ke bidan dan dokter. Hasilnya ia sehat. Namun Hendra selalu menolak untuk diperiksa. Bagi Ibu Ratna dan Hendra, kesalahan pasti ada pada Sari. Wanita adalah ladang. Jika tanaman tidak tumbuh, pasti tanahnya yang gersang. Begitu pikir mereka yang picik. Sari kembali ke dapur. Ia meletakkan mangkuk bubur yang masih utuh itu di meja makan. Perutnya sendiri keroncongan karena belum makan sejak sore, tapi nafsu makannya hilang seketika. Ia duduk di kursi kayu yang reot, menatap kosong ke arah pintu belakang. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Jantung Sari berdegup kencang. Itu mobil Hendra. Suaminya pulang. Dulu, suara mesin mobil itu adalah suara yang paling ia rindukan. Ia akan berlari menyambut suaminya, mencium tangannya, dan membawakannya tas kerja. Tapi sekarang, suara itu membawa ketakutan tersendiri. Sari merapikan daster batiknya yang lusuh, membasuh wajahnya agar terlihat segar, lalu berjalan ke ruang tamu. Pintu depan terbuka. Hendra masuk dengan langkah gontai. Pria berusia 38 tahun itu masih terlihat gagah dengan kemeja kerjanya, meski wajahnya tampak lelah dan dingin. "Assalamualaikum, Mas," sapa Sari sambil mengulurkan tangan untuk menyalami suaminya. Hendra hanya bergumam, "Waalaikumsalam," tanpa menatap wajah istrinya. Ia membiarkan tangannya dicium sekilas, lalu menariknya dengan cepat seolah jijik. "Mas sudah makan? Sari panaskan lauk ya," tawar Sari. "Tidak perlu. Aku sudah makan di luar dengan klien," jawab Hendra ketus sambil melonggarkan dasinya. Aroma parfum wanita yang manis dan menyengat tercium samar dari kemejanya, menusuk hidung Sari. Itu bukan parfum Sari. Sari hanya memakai bedak bayi dan minyak telon. Ini wangi bunga melati yang mewah, wangi yang asing. Sari tahu. Ia bukan wanita bodoh. Naluri seorang istri setajam mata elang. Sudah 3 bulan ini Hendra berubah. Pulang semakin larut, sering marah tanpa sebab. Dan ponselnya selalu diberi kata sandi baru. Tapi Sari memilih diam. Ia tidak punya bukti, dan ia tidak punya tempat untuk mengadu. Orang tuanya sudah meninggal, dan ia tidak punya saudara. Jika ia diusir dari rumah ini, ia akan menjadi gelandangan. "Mas, Ibu tadi marah-marah lagi karena buburnya kurang asin. Mas tolong bilangin Ibu, dokter melarang banyak garam," kata Sari pelan, mencoba membuka percakapan. Hendra yang sedang melepas sepatu tiba-tiba berhenti. Ia menatap Sari dengan mata melotot. "Kamu ini bisanya cuma mengadu. Ibu itu sudah tua, sakit-sakitan. Wajar kalau beliau rewel. Kamu sebagai menantu harusnya sabar, bukan malah menyalahkan orang tua. Kalau ibu minta asin, ya kasih saja sedikit. Apa susahnya membahagiakan orang tua di sisa umurnya? Tapi Mas, tensi ibu." "Diam," bentak Hendra. Suaranya menggema di ruang tamu yang sempit. "Aku capek kerja seharian cari uang. Pulang ke rumah maunya tenang, malah disambut ocehan istri yang tidak becus. Pantas saja ibu tidak suka sama kamu. Kamu memang tidak bisa mengambil hati mertua." Sari menunduk. Lagi-lagi ia yang salah. Selalu ia yang salah. Hendra mendengus kesal, lalu mengambil tas kerjanya. Sebelum melangkah ke kamar, ia berhenti sejenak, seolah teringat sesuatu. Wajahnya yang tadi tegang berubah sedikit lunak, namun ada sesuatu yang licik di matanya yang tidak disadari Sari saat itu. "Oh ya, Sari, tunggu sebentar," kata Hendra.
Ia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah kotak kardus kecil berwarna merah marun yang terlihat mahal. Sari mengangkat wajahnya bingung. Apa ini, Mas? Hendra menyodorkan kotak itu. Ini suplemen kesehatan. Sup sarang burung walet kualitas super. Temanku baru pulang dari Kalimantan. Dia bilang ini bagus sekali untuk stamina dan untuk kesuburan. Mata Sari membelalak. Tumben sekali Hendra membelikannya sesuatu. Biasanya, jangankan oleh-oleh, uang belanja saja harus diminta berkali-kali. Harapan kecil tumbuh di hati Sari. Mungkin Hendra masih peduli. Mungkin Hendra juga ingin punya anak dan memperbaiki hubungan mereka. Mahal sekali ini pasti, Mas, kata Sari sambil menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Sudah, jangan pikirkan harganya. Demi anak, apa sih yang tidak aku lakukan, kata Hendra. Suaranya terdengar lembut, tapi senyum di bibirnya tidak sampai ke mata. Tapi ada syaratnya. Ini obat racikan tabib khusus. Kamu harus meminumnya setiap malam sebelum tidur. Harus rutin, tidak boleh putus. Dan satu lagi, rasanya mungkin agak aneh. Jadi kamu harus meminumnya selagi hangat. Jangan bilang ibu, nanti ibu minta. Ini dosis khusus untuk wanita muda biar cepat hamil. Untuk ibu tidak cocok, bisa bahaya buat jantungnya. Mengerti? Sari mengangguk patuh. Hatinya berbunga-bunga. Iya, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Sari janji akan meminumnya rutin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Hendra menatap istrinya. Ada kilatan aneh di matanya, campuran antara rasa bersalah, ketakutan, dan kekejaman yang dipaksakan. Ya sudah. Sana buatkan satu mangkuk sekarang. Minum di dapur saja. Jangan sampai ibu lihat. Aku mau mandi. Sari bergegas ke dapur dengan langkah ringan. Ia merasa seperti pengantin baru lagi. Suaminya perhatian padanya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa bungkusan kecil berisi sarang burung walet kering dan serbuk-serbuk herbal. Sari tidak tahu bahwa di dalam serbuk herbal itu tersembunyi racun arsenik dalam dosis kecil. Racun yang tidak membunuh seketika, tapi merusak organ dalam secara perlahan. Racun yang akan membuat seseorang tampak sakit alami, muntah darah, gagal jantung, lalu mati tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan bagi orang awam. Hendra berdiri di balik pintu kamar, mengintip ke arah dapur. Tangannya mencengkeram gagang pintu dengan erat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia teringat percakapannya tadi siang dengan Bella, wanita simpanannya. Mas, perutku sudah mulai membesar. Bapakku tanya terus kapan kamu menceraikan istrimu yang mandul itu. Kalau kamu tidak tegas, Bapak akan menjodohkanku dengan anak bupati. Kamu mau kehilangan aku dan semua koneksi bisnis bapakku. Rengek Bella sambil mengelus perutnya yang membuncit. Bella adalah putri tunggal pemilik perusahaan tempat Hendra bekerja. Wanita cantik, manja, dan bergelimang harta. Mendapatkan Bella adalah tiket emas bagi Hendra untuk naik jabatan dan menjadi orang kaya. Tapi Sari adalah penghalang. Hendra tidak bisa menceraikan Sari begitu saja karena ia takut pada pandangan tetangga dan keluarga besar di kampung yang sangat menghormati mendiang ayah Sari. Selain itu, Sari tidak pernah berbuat salah. Jika ia menceraikan Sari tanpa alasan, ia akan dicap sebagai suami durhaka. Jalan satu-satunya adalah membuat Sari pergi selamanya karena sakit yang wajar, dan setelah masa berkabung selesai, ia bisa menikahi Bella dengan alasan butuh ibu untuk anaknya yang baru lahir. Rencana yang sempurna, pikir Hendra. Kejam, tapi sempurna. Di dapur, Sari merebus air. Ia memasukkan sarang burung walet dan serbuk itu ke dalam panci kecil. Aromanya harum, sedikit manis seperti aroma almond. Sari mengaduknya dengan penuh harapan. Ia membayangkan memiliki bayi mungil, membayangkan Ibu Ratna tersenyum menggendong cucu, membayangkan Hendra kembali sayang padanya. Setelah matang, Sari menuangkannya ke dalam mangkuk kecil. Uap panas mengepul.
Ia meniupnya pelan. Sari. Tiba-tiba terdengar suara serak dari arah pintu dapur. Sari terkejut dan menoleh. Ibu Ratna berdiri di sana, bertumpu pada tongkat kayunya. Wajahnya masam seperti biasa. Ibu? Kok bangun lagi? Ibu butuh sesuatu? Tanya Sari panik. Ia buru-buru menutupi mangkuk itu dengan badannya. Teringat pesan Hendra bahwa ini tidak boleh diketahui ibu. Gerakan Sari yang mencurigakan justru memancing rasa penasaran Ibu Ratna. Mata tua itu menyipit. Hidungnya mengendus aroma harum yang memenuhi dapur. Bau apa ini? Harum sekali. Kamu masak apa malam-malam begini? Oh, jadi ini kelakuanmu ya. Suami kerja keras. Mertua sakit dikasih bubur hambar. Tapi kamu sendiri di dapur masak makanan enak diam-diam. Dasar menantu rakus. Tuduh Ibu Ratna sambil berjalan tertatih mendekat. Bukan begitu, Bu. Ini obat dari Mas Hendra. Katanya untuk. Sari tergagap. Obat apa yang baunya seharum ini? Minggir. Ibu Ratna mendorong Sari dengan tongkatnya. Ia melihat mangkuk berisi sup bening dengan sarang burung walet yang menggiurkan di meja. Mata Ibu Ratna berbinar. Ia tahu makanan mahal ini. Dulu saat suaminya masih hidup dan jaya, ia sering memakannya. Sarang burung walet? Wah, hebat sekali anakku Hendra. Dia pasti beli ini untuk ibunya yang sakit, kan? Tapi dasar kamu menantu durhaka. Mau kamu embat sendiri. Demi Allah, Bu. Mas Hendra bilang ini khusus untuk Sari, untuk program hamil. Katanya tidak cocok untuk ibu. Sari mencoba menjelaskan, memegang lengan ibu mertuanya. Alah, alasan. Program hamil apa? Kamu itu tanah gersang, dikasih pupuk emas pun tak akan tumbuh. Bentak Ibu Ratna. Ia menepis tangan Sari. Anakku itu anak berbakti. Dia pasti beli ini untuk ibunya supaya cepat sembuh. Kamu cuma mau serakah saja. Sini. Ibu Ratna dengan paksa mengambil mangkuk yang masih panas itu. Sari bingung dan ketakutan. Di satu sisi, ia takut melanggar perintah Hendra. Di sisi lain, ia tidak berani melawan mertuanya. Dan jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, sifat dasarnya yang penuh kasih sayang dan menerima muncul. Ia berpikir, mungkin benar kata ibu, ini makanan bergizi. Kalau ibu makan ini, mungkin ibu bisa lebih sehat dan tidak marah-marah lagi. Mas Hendra mungkin melarang karena takut jatahku berkurang. Tidak apa-apa, aku mengalah saja. Ya sudah Bu. Kalau ibu mau, ibu saja yang minum. Sari buatkan teh saja nanti, kata Sari dengan suara lembut, menyerah. Ibu Ratna tersenyum sinis, merasa menang. Nah, begitu dong. Sadar diri. Kamu itu cuma numpang di sini. Tanpa ragu, Ibu Ratna membawa mangkuk itu ke mulutnya. Ia menyeruput kuah hangat itu dengan lahap. Enak, manisnya pas. Rasanya segar di tenggorokan. Hendra memang anak yang paling tahu selera ibunya. Sari memandang ibu mertuanya makan dengan lahap. Ada rasa lega melihat mertuanya menikmati sesuatu buatannya meski bahan dari Hendra. Tapi ada juga rasa bersalah karena gagal menjalankan amanah suami. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, di kamar mandi, Hendra sedang menyalakan keran air keras-keras untuk menyamarkan suara hatinya yang bergemuruh. Ia tersenyum menatap cermin, membayangkan beberapa minggu lagi Sari akan mulai jatuh sakit, batuk-batuk, dan perlahan layu. Ia tidak tahu bahwa di dapur, racun yang ia racik dengan susah payah dan mahal itu, kini sedang mengalir masuk ke dalam tubuh wanita yang melahirkannya. Malam itu, Ibu Ratna tidur dengan nyenyak karena perutnya hangat dan kenyang. Sari membersihkan dapur, mencuci mangkuk bekas sup itu hingga bersih, lalu masuk ke kamar. Hendra sudah pura-pura tidur membelakangi pintu. Sari naik ke tempat tidur, berbaring di samping suaminya. Ia ingin memeluk Hendra dan mengucapkan terima kasih, tapi punggung suaminya terasa seperti tembok es yang kokoh. Sari hanya bisa menatap punggung itu, meneteskan air mata dalam diam.
Maafkan Sari, Mas. Supnya diminta ibu. Sari tidak berani menolak. Besok Sari akan minum sendiri, batin Sari. Namun takdir berkata lain. Keesokan paginya, rutinitas itu berulang. Dan malam berikutnya pun sama. Setiap kali Sari menyeduh sup obat itu, Ibu Ratna yang penciumannya tajam untuk makanan enak, selalu muncul. Entah kebetulan atau memang Ibu Ratna selalu memata-matai Sari. Bikin lagi? Sini. Orang tua butuh gizi, kata Ibu Ratna di malam kedua. Sari, dengan kepatuhan yang nyaris bodoh namun tulus, selalu memberikannya. Ia berpikir, mungkin ini jalan baktiku. Biarlah ibu yang sehat. Aku masih muda. Aku kuat. 1 minggu berlalu. Hendra mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Sari, yang seharusnya mulai terlihat pucat dan lemas, justru tampak segar bugar. Pipi Sari bahkan terlihat lebih merona karena ia merasa bahagia bisa berbakti memberikan makanan enak pada mertuanya, meski dengan cara sembunyi-sembunyi. Sari juga menjadi lebih rajin bangun pagi. Sebaliknya, Ibu Ratna mulai menunjukkan gejala aneh. Pagi itu, di meja makan, Ibu Ratna sedang menyantap nasi uduk buatan Sari. Tiba-tiba, ia menjatuhkan sendoknya. Uhuk, uhuk. Ibu Ratna terbatuk keras. Wajahnya memerah. Ia memegangi dadanya. Ibu kenapa? Sari panik, segera menuangkan air putih. Minum, Bu. Ibu Ratna meminum air itu dengan tangan gemetar. Setelah batuknya reda, ia mengelap mulutnya dengan tisu. Ada noda merah kecil di tisu itu. Darah. Hendra yang sedang makan roti tawar tertegun. Ia menatap ibunya dengan cemas. Bu, ibu sakit? Kok batuknya parah begitu? Ibu Ratna melambaikan tangan, berusaha terlihat kuat di depan putranya. Tidak apa-apa nak. Cuma tersedak sambal. Tenggorokan ibu agak gatal belakangan ini. Mungkin karena cuaca. Mungkin ibu harus ke dokter, Mas. Semalam ibu juga mengeluh perutnya mual dan kram, kata Sari jujur. Hendra menatap Sari dengan tatapan menyelidik. Kenapa ibu yang sakit? Kenapa bukan Sari? Apa yang terjadi? Pikirannya berkecamuk. Tapi ia segera menepis kecurigaan itu. Mungkin ibunya memang sedang masuk angin biasa. Racun itu kan ia berikan pada Sari. Ia melihat sendiri Sari membawa mangkuk itu ke dapur setiap malam. Tidak mungkin Sari tidak meminumnya. Halah. Kamu jangan menakut-nakuti suami. Potong Ibu Ratna. Aku sehat-sehat saja. Oh ya, Hendra. Terima kasih ya sup sarang burungmu itu. Ibu merasa lebih bertenaga setiap habis minum itu. Cuma ya itu, perut agak mulas sedikit. Mungkin proses detoks membuang racun penyakit. Dunia Hendra seakan berhenti berputar. Waktu membeku, sendok di tangan Hendra jatuh berdenting ke piring. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari mayat. Matanya membelalak menatap ibunya, lalu beralih menatap Sari dengan horor. Sup apa Bu? Tanya Hendra dengan suara tercekat. Nyaris tak terdengar. Ya sup sarang burung yang kamu belikan buat istrimu itu, jawab Ibu Ratna santai sambil mengambil kerupuk. Istrimu itu kan masih muda, kuat. Ibu minta jatahnya tiap malam. Memangnya kenapa? Kamu tidak ikhlas ibumu makan enak? Dua hehe. Seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepala Hendra. Telinganya berdengung, jantungnya seolah diremas tangan tak kasat mata. Ibunya meminum racun itu. Ibunya meminum racun yang ia siapkan untuk membunuh istrinya. Setiap malam, selama 1 minggu penuh. Mas Hendra kenapa? Kok berkeringat dingin? Tanya Sari khawatir. Melihat wajah suaminya yang tiba-tiba banjir keringat, Hendra tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Ia menatap wajah keriput ibunya wanita yang melahirkannya, menyusuinya, membesarkannya seorang diri setelah ayahnya meninggal. Wanita yang ia jadikan alasan untuk membenci istrinya. Kini, racun arsenik itu sedang menggerogoti organ tubuh ibunya,
Dan itu semua karena tangannya sendiri. Tidak, Bu. Gumam Hendra. Ia ingin berteriak. Jangan minum lagi. Itu racun. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Jika ia mengatakannya, ia akan masuk penjara. Ia akan kehilangan segalanya. Pekerjaannya, Bella, masa depannya. Setan di telinga kiri Hendra berbisik. Diam saja. Sudah terlanjur. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu habis. Ibu sudah tua. Memang sudah waktunya. Anggap saja ini takdir. Hendra menunduk, menyembunyikan tangannya yang gemetar di bawah meja. Ia adalah seorang pengecut. Keserakahan dan ketakutan telah mematikan hati nuraninya. Ia memilih diam. Ia memilih membiarkan ibunya terus meminum maut itu, demi menyelamatkan dirinya sendiri. 1 minggu setelah kejadian di meja makan itu, rumah tua itu berubah menjadi seperti kuburan yang mencekam. Udara di dalamnya terasa berat, seolah oksigen perlahan tersedot habis, digantikan oleh aroma obat-obatan dan bau amis yang samar. Kondisi Ibu Ratna memburuk dengan kecepatan yang mengerikan. Awalnya hanya batuk-batuk kecil dan mual, namun kini, wanita tua yang dulu garang itu lebih banyak menghabiskan waktunya terbaring di tempat tidur. Kulitnya yang keriput mulai berubah warna menjadi kusam keabu-abuan. Rambutnya yang memutih rontok dalam jumlah banyak setiap kali ia menyisir, menempel di bantal seperti jaring laba-laba yang rapuh. Dan yang paling menakutkan adalah kukunya. Kuku-kuku jari tangan Ibu Ratna mulai muncul garis-garis putih melintang. Tanda khas keracunan arsenik yang dikenal sebagai garis Meis. Namun tak ada satupun orang di rumah itu yang memahaminya, kecuali mungkin Hendra yang pernah membaca sekilas di internet saat mencari racun itu. Namun Hendra terlalu takut untuk melihat tangan ibunya. Setiap kali masuk ke kamar ibunya, ia selalu menunduk atau memalingkan wajah. Malam itu hujan turun deras. Seakan langit ikut menangis melihat tragedi di rumah itu. Sari. Suara Ibu Ratna terdengar lemah, nyaris seperti cicit tikus. Sari yang sedang melipat pakaian di ruang tengah segera berlari ke kamar mertuanya. Iya, Bu? Sari di sini. Ibu butuh sesuatu? Tanya Sari lembut. Ia duduk di tepi ranjang, memijat kaki ibu mertuanya yang bengkak dan dingin. Ibu Ratna membuka matanya perlahan. Bola matanya terlihat kuning dan cekung. Napasnya berbunyi grok-grok, seperti ada cairan di paru-parunya. Perut ibu. Sakit sekali, Sar. Panas. Seperti dibakar. Rintih Ibu Ratna. Tangannya mencengkeram sprei dengan kuat menahan sakit. Mana Hendra? Kenapa dia belum pulang? Mas Hendra lembur, Bu. Katanya banyak pekerjaan kantor yang menumpuk. Jawab Sari berbohong. Sebenarnya, Sari tahu Hendra sudah pulang sejak jam 7 malam tadi. Mobilnya ada di garasi. Tapi suaminya itu mengunci diri di kamar mandi tamu, beralasan sakit perut. Sari tidak tahu bahwa di dalam sana, Hendra sedang duduk di lantai kamar mandi yang dingin, menutup telinganya rapat-rapat dengan tangan, berusaha meredam suara rintihan ibunya yang terdengar samar dari kamar depan. Hendra ketakutan. Ketakutan setengah mati. Dasar anak laki-laki. Kalau sudah sukses lupa sama ibunya, gumam Ibu Ratna kecewa. Ia kemudian menatap Sari dengan pandangan memelas. Pandangan yang jarang sekali ia tunjukkan. Rasa sakit telah menggerus keangkuhannya. Sari, tolong buatkan sup sarang burung itu lagi. Cuma itu yang bisa masuk ke perut ibu. Makanan lain rasanya pahit. Bikin ibu mau muntah. Cuma sup dari Hendra itu yang bikin ibu merasa agak enakan. Jantung Sari mencelos. Sebenarnya stok sarang burung walet dan bubuk herbal itu sudah habis kemarin malam. Tapi Bu, obatnya sudah habis. Mas Hendra belum beli lagi, kata Sari jujur. Wajah Ibu Ratna langsung berubah panik. Matanya melotot, napasnya memburu. Habis? Kok bisa habis? Kamu pasti menyembunyikannya kan? Kamu tidak mau ibu sembuhkan. Kamu senang lihat ibu menderita begini? Tuduhan itu kembali keluar, meski dengan suara yang parau. Demi Allah tidak, Bu.
Memang sudah habis. Sari mencoba menjelaskan. Matanya mulai berkaca-kaca. Telepon Hendra. Suruh dia beli sekarang. Ibu tidak bisa tidur kalau tidak minum itu. Perut ibu sakit sekali. Sari. Cepat. Ibu Ratna mulai histeris. Memukul-mukul kasur. Sari tidak punya pilihan. Ia berlari ke kamar mandi tamu. Mengetuk pintunya. Mas. Mas Hendra. Mas di dalam? Tidak ada jawaban. Hanya suara keran air yang masih menyala deras. Mas, tolong keluar sebentar. Ibu mengamuk. Ibu kesakitan dan minta dibuatkan sup sarang burung itu lagi. Stoknya sudah habis. Mas, apa Mas bisa beli sekarang di apotek atau toko obat langganan Mas? Di dalam kamar mandi, Hendra yang mendengar ucapan istrinya merasa seperti disiram air keras. Tubuhnya menggigil hebat. Ibunya sudah kecanduan racun itu. Tubuh ibunya bereaksi sakau, meminta asupan racun yang dikiranya obat penawar. Hendra menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajahnya kusut, matanya merah, lingkaran hitam di bawah matanya sangat jelas. Ia tampak seperti hantu. Apa yang harus kulakukan? Kalau aku tidak membelikannya, ibu akan terus berteriak kesakitan. Sari akan curiga kenapa aku tidak mau membelikan obat penyembuh. Tapi kalau aku membelikannya lagi, aku sama saja mempercepat kematian ibu. Ponsel di saku celananya bergetar. Hendra melihat layar. Panggilan masuk dari Bella sayang. Hendra mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Mas? Kamu di mana sih? Aku chat dari tadi tidak dibalas. Bapakku tanya. Gimana kabar istrimu? Sudah mati belum? Kapan kita bisa urus pernikahan? Suara Bella terdengar manja, namun mendesak di seberang sana. Pertanyaan Bella terdengar sangat mengerikan di telinga Hendra saat ini. Bel, jangan bahas itu dulu. Ibuku sakit parah, bisik Hendra serak. Loh? Kok ibumu yang sakit? Bukannya rencananya. Sudahlah. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kamu harus cepat bereskan urusan rumah tanggamu. Aku tidak mau menunggu sampai perutku besar. Malu sama teman-teman arisanku. Klik. Sambungan diputus sepihak. Hendra menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Ia terjepit. Di satu sisi ada kekasih dan ambisi harta. Di sisi lain ada nyawa ibunya. Dan di tengah-tengahnya ada Sari. Istri yang tidak tahu apa-apa yang justru menjadi eksekutor tanpa sadar. Hendra mematikan keran air, menarik napas panjang, dan memasang topeng ketenangannya kembali. Ia membuka pintu kamar mandi. Sari berdiri di sana dengan wajah cemas. Mas, iya, aku dengar. Potong Hendra cepat, menghindari tatapan mata istrinya. Stoknya habis ya? Ya sudah. Aku keluar sebentar cari apotek yang masih buka. Kamu tenangkan ibu. Terima kasih mas. Hati-hati di jalan, hujan deras, kata Sari lega, lalu mencium tangan suaminya. Hendra berjalan keluar menembus hujan menuju mobilnya. Ia duduk di balik kemudi, mencengkeram setir kuat-kuat hingga buku jarinya memutih. Ia menangis meraung-raung di dalam mobil yang tertutup rapat. Membiarkan suara hujan menyamarkan dosanya. Maafkan Hendra, Bu. Maafkan Hendra, rintihnya. Namun, alih-alih pergi ke rumah sakit untuk mengakui semuanya dan menyelamatkan ibunya, Hendra justru menyalakan mesin mobil dan melaju ke arah rumah temannya. Si peracik obat ilegal itu. Ia akan membeli lagi. Ia akan membeli dosis terakhir. Ia berpikir picik. Ibu sudah parah. Kalaupun dibawa ke dokter sekarang, dokter pasti akan curiga dengan racun di tubuhnya dan aku akan ditangkap. Kalau ibu meninggal karena sakit di rumah, orang akan mengira itu sakit tua. Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. 1 jam kemudian, Hendra pulang membawa kotak merah marun yang baru. Sari menyambutnya di pintu dengan handuk kering. Alhamdulillah, Mas sudah pulang. Ibu sudah menunggu.
Hendra menyerahkan kotak itu pada Sari. Tangannya dingin seperti es saat bersentuhan dengan tangan Sari yang hangat. Masakan sekarang. Jangan lupa. Jangan sampai ibu tahu kalau ini obat keras, kata Hendra. Mengulangi kebohongannya yang kini terasa seperti silet di lidahnya. Malam itu, Sari kembali menyuapi mertuanya. Ibu Ratna meminum sup beracun itu sampai tetes terakhir dengan lahap, seolah orang yang kehausan di padang pasir. Ah, lega rasanya, desah Ibu Ratna setelah mangkuknya kosong. Kamu lihat kan Sari? Hendra itu sayang sama ibunya. Tengah malam hujan-hujan pun dia carikan obat. Kamu harusnya malu, bisanya cuma masak dan mencuci. Tidak berguna. Sari hanya tersenyum kecut, membersihkan sisa kuah di sudut bibir mertuanya. Iya, Bu. Mas Hendra memang anak berbakti. Sari beruntung punya suami seperti Mas Hendra. Di balik pintu, Hendra mendengar pujian itu. Pujian yang lebih menyakitkan daripada cacian. Ia disebut anak berbakti saat sedang membunuh ibunya sendiri. 3 hari kemudian, puncaknya terjadi. Pagi itu, suasana rumah hening. Sari sedang menyapu halaman depan. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat keras dari kamar Ibu Ratna. Brak! Ibu! Teriak Sari. Ia melempar sapunya dan berlari ke dalam. Di kamar, Sari menemukan pemandangan yang mengerikan. Ibu Ratna terjatuh dari tempat tidur. Tubuhnya kejang-kejang di lantai. Mulutnya mengeluarkan busa bercampur darah segar. Matanya terbelalak ke atas. Hanya terlihat bagian putihnya. Mas Hendra, tolong! Jerit Sari histeris. Hendra yang baru saja selesai berpakaian kerja berlari masuk. Melihat kondisi ibunya, kakinya lemas seketika. Ia jatuh terduduk di ambang pintu. Bu, Mas, jangan diam saja. Angkat ibu. Kita ke rumah sakit sekarang. Cepat Mas. Teriak Sari menyadarkan suaminya. Sari dengan kekuatan yang entah dari mana, mengangkat tubuh bagian atas mertuanya. Hendra tersadar dari syoknya. Dengan tangan gemetar hebat, ia membantu mengangkat tubuh ibunya yang terasa ringan terlalu ringan, karena dagingnya sudah habis digerogoti racun ke dalam mobil. Perjalanan ke RSUD Rumah Sakit Umum Daerah terasa sangat lama. Sari duduk di kursi belakang, memangku kepala Ibu Ratna yang terus-menerus memuntahkan cairan hitam. Sari menangis, terus membisikkan doa di telinga mertuanya. Bertahan, Bu. La ilaha illallah. Sebut nama Allah, Bu. Sementara Hendra menyetir seperti orang kesetanan. Pikirannya kosong, hanya ada satu ketakutan. Bagaimana kalau dokter tahu? Sesampainya di IGD, para perawat langsung sigap membawa Ibu Ratna masuk. Dokter jaga segera melakukan pemeriksaan darurat. Sari dan Hendra menunggu di luar. Sari mondar-mandir sambil berzikir, sementara Hendra duduk mematung di kursi tunggu, menatap lantai keramik putih dengan tatapan kosong. 1 jam berlalu. Pintu ruangan terbuka. Seorang dokter pria parubaya dengan wajah serius keluar mencari keluarga pasien. Keluarga Ibu Ratna? Saya, Dok. Saya menantunya, dan ini anak kandungnya. Sari maju duluan. Dokter itu memandang mereka berdua dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia membetulkan letak kacamatanya. Kondisi Ibu Ratna sangat kritis. Gagal ginjal akut dan kerusakan hati yang parah. Tapi, dokter itu berhenti sejenak, menatap Hendra lurus-lurus. Ada yang aneh. Gejala yang dialami pasien tidak sesuai dengan riwayat penyakit darah tingginya. Kerusakan organnya terjadi sangat cepat dan masif. Seperti keracunan logam berat. Jantung Hendra berhenti berdetak sesaat. Keracunan? Tanya Sari kaget. Maksud dokter keracunan makanan? Tapi ibu cuma makan bubur buatan saya, Dok. Saya masak sendiri, bahannya bersih. Dokter itu mengangguk pelan, tapi tatapannya masih tajam. Bisa dari makanan, bisa dari obat-obatan yang dikonsumsi sembarangan. Maaf, apa Ibu Ratna mengonsumsi jamu atau obat herbal tertentu belakangan ini?
Hendra menahan napas. Ini saat penentuan. Kalau Sari menyebutkan sup sarang burung itu, dokter pasti akan meminta sampelnya. Sari berpikir sejenak. Ia teringat pesan Hendra bahwa itu adalah suplemen rahasia. Tapi ini masalah nyawa. Sari menatap suaminya, meminta persetujuan. Hendra menggelengkan kepalanya sedikit, sangat samar, memberi kode jangan. Tapi Sari adalah wanita yang jujur. Ia tidak mengerti kode jahat suaminya. Ia mengira Hendra menggeleng karena sedih. Ada, Dok, jawab Sari polos. Belakangan ini, setiap malam ibu minum sup sarang burung walet campur herbal. Itu suplemen mahal yang dibelikan suami saya. Mata dokter menyipit. Sup herbal? Masih ada sisanya di rumah? Masih, Dok. Masih ada 1 kotak lagi. Jawab Sari cepat. Tolong, Pak. Dokter beralih ke Hendra. Bapak pulang sekarang. Ambil kotak obat itu. Kami perlu memeriksa kandungannya di laboratorium untuk menentukan penawar racun yang tepat. Ini darurat. Nyawa ibu bapak bergantung pada seberapa cepat kita tahu racun apa itu. Hendra merasa kakinya tidak menapak tanah. Ia dipaksa mengambil bukti kejahatannya sendiri untuk diserahkan ke polisi medis. Baik, Dok, jawab Hendra gagap. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Cepat ya, Mas. Biar Sari yang jaga ibu di sini, dorong Sari. Hendra berjalan gontai keluar rumah sakit. Matahari di luar bersinar terik, tapi dunia Hendra gelap gulita. Di dalam mobil, Hendra memukul setir sekuat tenaga. Sial. Ia tidak mungkin membawa kotak itu ke dokter. Itu sama saja menyerahkan lehernya ke tiang gantungan. Tapi jika ia tidak membawanya, dokter tidak bisa mengobati ibunya. Setan di kepalanya kembali berbisik. Buang kotaknya. Bilang sudah habis atau hilang. Biarkan ibu meninggal. Kalau ibu meninggal, tidak akan ada autopsi kalau kamu menolak. Kamu akan aman. Sari tidak tahu apa-apa. Dokter cuma curiga. Tanpa bukti dia tidak bisa lapor polisi. Hendra menyalakan mesin mobil. Ia tidak pulang ke rumah. Ia pergi ke sebuah jembatan sungai besar di pinggiran kota. Ia mengambil kotak merah marun yang ada di bagasi mobilnya stok yang ia beli kemarin dan dengan tangan gemetar, ia melemparkannya ke sungai yang keruh. Kotak itu hanyut terbawa arus, membawa serta satu-satunya harapan hidup ibunya. Hendra kembali ke rumah sakit dengan tangan kosong dan wajah yang dipasang sedih. Dok, Sari, kata Hendra dengan napas terengah-engah sandiwara. Saya cari di rumah. Ternyata sudah habis. Kotaknya sudah dibuang ke tempat sampah dan sudah diangkut truk sampah tadi pagi. Maafkan saya, Dok. Sari menutup mulutnya, menangis kecewa. Ya Allah, kok bisa kebetulan sekali. Dokter itu menghela napas panjang, terlihat kecewa dan curiga. Tapi sebagai dokter, ia tidak bisa menuduh tanpa bukti. Baiklah, kita akan lakukan pengobatan suportif semampu kami. Kita cuci darah Ibu Ratna. Tapi saya harus jujur, harapan hidupnya tipis. Racun itu apapun itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sari jatuh terduduk di lantai. Menangis histeris memanggil nama mertuanya. Sementara Hendra berdiri mematung, menatap pintu ICU yang tertutup rapat. Di dalamnya, ibunya sedang berjuang sendirian melawan maut yang dikirim oleh putranya sendiri. Malam itu di ruang rawat inap. Ibu Ratna sudah dipindahkan dari ICU meski kondisinya belum stabil, karena ia terus meronta ingin bertemu anaknya. Hendra duduk di samping tempat tidur. Ia tidak berani memegang tangan ibunya. Ibu Ratna membuka matanya. Pandangannya kabur. Ia meraba-raba udara. Hendra. Anakku. Iya, Bu. Hendra di sini. Jawab Hendra parau. Ibu haus. Tenggorokan ibu panas. Mana sup itu? Ibu mau sup buatan istrimu. Racau Ibu Ratna. Racun itu telah merusak saraf otaknya. Membuatnya berhalusinasi.
Sari yang berdiri di sisi lain tempat tidur segera menuangkan air putih. Ini air putih saja ya Bu. Supnya sudah habis. Ibu Ratna menepis gelas itu hingga tumpah membasahi baju Sari. Tidak mau. Mau sup. Hendra. Bilang istrimu. Jangan pelit. Ibu mau sembuh. Sup itu obat ibu. Sari menatap Hendra dengan pandangan memohon. Mas. Ibu terus minta sup itu. Apa benar-benar tidak bisa beli lagi? Mungkin kalau beli di tempat lain ada? Hendra menunduk dalam-dalam. Ia tidak sanggup menatap mata polos istrinya. Ia tidak sanggup melihat ibunya yang sekarat masih meminta racun itu. Tidak ada Sar. Tokonya sudah tutup. Pabriknya bangkrut. Tidak ada lagi. Jawab Hendra asal. Tiba-tiba, pintu kamar rawat terbuka. Seorang wanita muda yang cantik dengan pakaian modis masuk tanpa mengetuk. Itu Bella. Hendra terbelalak kaget. Jantungnya hampir copot. Kenapa dia ke sini? Sari menoleh, bingung melihat wanita asing yang cantik dan wangi masuk ke kamar mertuanya. Maaf? Mbak cari siapa? Bella tidak menjawab Sari. Ia menatap Hendra dengan tatapan marah, lalu melihat Ibu Ratna yang terbaring menyedihkan. Bella datang karena ia tidak percaya alasan Hendra. Ia pikir Hendra berbohong soal ibunya sakit untuk menghindari pernikahan. Ia datang untuk memeriksa sendiri. Mas Hendra, kata Bella ketus, tidak peduli ada Sari di sana. Jadi ini alasan kamu tidak membalas pesanku seharian? Ibumu sakit? Sari bingung. Ia menatap suaminya, lalu menatap wanita itu. Mas? Ini siapa? Teman kantor Mas. Suasana di ruangan itu membeku. Bau amis kematian bercampur dengan aroma parfum mahal Bella, menciptakan kontras yang memuakan. Hendra berdiri dengan panik, mencoba mendorong Bella keluar. Bel, kita bicara di luar, jangan di sini. Lepas. Bella menepis tangan Hendra. Ia melihat Sari dengan tatapan meremehkan. Oh, jadi ini istri mandul yang kamu ceritakan itu? Yang katanya mau kamu ceraikan bulan depan. Yeher. Sari merasa tubuhnya kaku. Diceraikan? Bulan depan, istri mandul? Mbak. Mbak bicara apa? Tanya Sari dengan suara bergetar. Bella tersenyum sinis. Ia merasa di atas angin. Ia merasa menang. Loh, kamu belum tahu. Hendra itu sudah janji mau menikahi aku. Aku sedang hamil anaknya Hendra. Anak laki-laki. Sari menatap perut Bella yang sedikit membuncit di balik dres ketatnya. Lalu ia menatap Hendra. Wajah Hendra pucat pasi. Tidak menyangkal. Dunia Sari runtuh seketika. 7 tahun pengabdian. 7 tahun kesabaran. Semua hancur dalam 1 detik. Di tempat tidur, Ibu Ratna yang sedang sakaratul maut mendengar semuanya. Telinganya masih berfungsi meski matanya sudah rabun. Ia mendengar suara wanita lain. Ia mendengar kata hamil. Ia mendengar anak Hendra. Tiba-tiba, monitor jantung di samping tempat tidur berbunyi semakin cepat. Bip, bip, bip. Ibu Ratna berusaha bangun. Matanya melotot menatap Hendra. Tangannya yang kurus kering menunjuk ke arah putranya. Mulutnya terbuka, berusaha mengatakan sesuatu. Hendra, kamu. Suara Ibu Ratna tercekat. Darah segar kembali menyembur dari mulutnya, membasahi sprei putih rumah sakit. Ibu, teriak Sari, melupakan rasa sakit hatinya sejenak, naluri merawatnya muncul kembali. Namun kali ini terlambat. Tubuh Ibu Ratna kejang hebat 1 kali, lalu terkulai lemas. Matanya tetap terbuka, menatap langit-langit dengan tatapan penuh amarah dan penyesalan yang tak terucap. Garis di monitor menjadi lurus. Bunyi panjang yang menyayat hati terdengar. Ci-i-i-i-i-i-i. Hendra jatuh berlutut. Ibu. Sari berdiri mematung. Air matanya mengalir deras. Sementara Bella menutup hidungnya jijik melihat darah. Lalu berbalik pergi tanpa rasa bersalah. Urusanmu rumit, Mas. Selesaikan dulu, baru hubungi aku.
kata Bella dingin sebelum menghilang di balik pintu. Di ruangan itu, kini hanya tersisa mayat seorang ibu yang keracunan, seorang suami pembunuh yang pengecut, dan seorang istri yang dikhianati namun memegang kunci kebenaran tanpa ia sadari. Sari menatap jasad mertuanya, lalu menatap suaminya yang menangis meraung-raung di lantai. Tiba-tiba, potongan-potongan puzzle di kepala Sari mulai menyatu. Sup herbal itu. Kematian mendadak ibu. Gejala keracunan. Sikap aneh Hendra, dan wanita hamil itu. Sebuah kecurigaan yang mengerikan mulai tumbuh di hati Sari yang selama ini lugu. Kecurigaan yang akan mengubah air mata kesedihan menjadi api pembalasan. Kematian Ibu Ratna membawa keheningan yang mencekam di rumah sakit. Namun bagi Hendra, keheningan itu justru lebih bising daripada teriakan. Di telinganya, ia masih mendengar napas terakhir ibunya, suara mesin EKG yang mendatar, dan tatapan mata ibunya yang seolah menuduhnya. Anak durhaka, pembunuh. Mas, kita harus urus jenazah ibu. Suara Sari memecah lamunan Hendra. Suara Sari terdengar datar, dingin. Berbeda dari biasanya, tidak ada lagi nada manja atau ketakutan seorang istri yang bergantung pada suami. Hendra tersentak. Ia menatap Sari dengan wajah ketakutan. Iya. Kita bawa pulang sekarang. Tiba-tiba dokter yang tadi menangani Ibu Ratna menghampiri mereka. Wajahnya masih menyimpan kecurigaan yang tebal. Pak Hendra, Bu Sari, kata dokter itu tegas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kematian Ibu Ratna tidak wajar. Gejala keracunan sangat jelas. Sesuai prosedur rumah sakit untuk kasus kematian mendadak yang mencurigakan, kami menyarankan untuk dilakukan autopsi. Ini demi kejelasan hukum dan... Tidak, potong Hendra cepat, nyaris berteriak. Suara teriakan Hendra menggema di lorong rumah sakit, membuat beberapa perawat menoleh. Hendra menyadari kesalahannya, lalu buru-buru memelankan suaranya, memasang wajah sedih yang dipaksakan. Maksud saya, kasihan ibu, dok. Beliau sudah menderita di saat-saat terakhirnya. Saya tidak mau tubuh ibu dibedah-bedah lagi. Biarkan ibu istirahat dengan tenang. Saya anak kandungnya. Saya menolak autopsi. Saya ikhlas menerima takdir ini. Dokter itu menatap Hendra tajam di balik kacamatanya. Ia tahu ada yang tidak beres. Bau amis kejahatan tercium kuat dari gelagat pria di hadapannya. Tapi hukum di Indonesia memegang prinsip persetujuan keluarga. Tanpa izin keluarga atau perintah polisi, dokter tidak bisa memaksa. Pak Hendra, Bapak yakin? Jika nanti ditemukan bukti tindak pidana, penolakan ini bisa memberatkan Bapak. Dokter itu memberi peringatan terakhir. Keringat dingin mengalir di punggung Hendra. Saya yakin dok, ibu saya sakit tua, komplikasi. Tolong segera keluarkan surat kematiannya agar kami bisa memakamkannya. Kasihan jenazah kalau ditunda-tunda. Dokter itu menghela napas panjang, kecewa. Ia beralih menatap Sari. Bagaimana dengan ibu? Ibu setuju? Sari menatap suaminya. Ia melihat tangan Hendra yang gemetar hebat di dalam saku celananya. Ia melihat ketakutan yang terpancar dari mata suaminya. Sebuah ketakutan yang bukan karena kehilangan ibu, melainkan ketakutan seorang maling yang hampir tertangkap. Sari perlahan mengangguk. Ikuti kata suami saya saja dok. Kami ingin segera memakamkan ibu. Sari menyetujui bukan karena ia bodoh, tapi karena di kepalanya, sebuah rencana mulai tersusun. Jika Mas Hendra begitu takut diautopsi, berarti benar ada racun itu. Kalau aku mendesak sekarang, dia akan semakin waspada atau bahkan nekat melukaiku. Aku harus bermain cantik. Sore itu juga, jenazah Ibu Ratna dibawa pulang dengan ambulans. Sirine yang meraung-raung membelah jalanan kota yang macet, seolah mengumumkan kematian tragis seorang ibu yang dikhianati darah dagingnya sendiri. Sesampainya di rumah, bendera kuning tanda kematian sudah terpasang di pagar. Para tetangga mulai berdatangan. Mereka berbisik-bisik, "Loh, perasaan kemarin Ibu Ratna masih segar bugar, marah-marah sama tukang sayur.
Kok tiba-tiba meninggal? Bisik seorang ibu-ibu tetangga. Katanya serangan jantung. Tapi kok mukanya hitam begitu ya? Sahut yang lain saat jenazah diturunkan. Hendra sibuk bersandiwara. Ia menangis histeris di samping keranda, memeluk kain hijau penutup jenazah. Ibu, jangan tinggalkan Hendra. Bu, Hendra belum sempat membahagiakan ibu. Akting yang sempurna untuk orang luar. Tapi bagi Sari yang berdiri di sudut ruangan, itu adalah pemandangan yang menjijikkan. Ia melihat betapa munafiknya laki-laki yang selama 7 tahun ini tidur di sebelahnya. Proses pemandian jenazah dilakukan. Sari ikut memandikan mertuanya untuk terakhir kali. Saat air membasuh tubuh kaku itu, Sari melihat dengan jelas lebam-lebam aneh di punggung dan perut Ibu Ratna. Itu bukan lebam mayat biasa. Itu tanda pendarahan dalam. Air mata Sari menetes, bercampur dengan air sabun. Maafkan Sari, Bu. Sari yang memberikan racun itu lewat tangan Sari sendiri. Sari tidak tahu. Demi Allah Sari tidak tahu. Batin Sari menjerit pilu. Malam harinya, rumah itu penuh sesak oleh orang-orang yang datang melayat dan mengikuti tahlilan. Suara lantunan surat Yasin menggema. Hendra duduk di depan, mengenakan baju koko dan peci hitam, terlihat khusyuk berdoa. Namun matanya liar, selalu melirik ke arah pintu, takut kalau polisi datang, atau lebih parah lagi. Bella. Sari memanfaatkan kesibukan itu. Sementara para ibu-ibu sibuk menyiapkan kue dan minuman di teras, Sari menyelinap ke dapur. Dapur ini adalah saksi bisu segalanya. Disinilah ia setiap malam menyeduh sup maut itu. Sari mendekati tempat sampah di sudut dapur. Sudah 3 hari tempat sampah ini tidak dibuang karena Sari sibuk mengurus Ibu Ratna yang sakit dan Hendra tidak pernah peduli urusan rumah tangga. Isinya penuh dengan sisa sayuran busuk, kulit telur, dan sampah dapur lainnya. Sari tidak jijik. Ia menggulung lengan baju kebayanya. Dengan tangan kosong, ia mulai membongkar tumpukan sampah itu. Bau busuk menyengat hidungnya, membuatnya ingin muntah, tapi tekadnya lebih kuat. Ia mencari jejak. Ia menyingkirkan kulit bawang, sisa nasi basi, dan tulang ikan. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut Hendra tiba-tiba masuk ke dapur. Dan tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah plastik kecil yang basah dan lengket. Sari menariknya keluar. Itu adalah bungkus aluminium foil kecil bekas serbuk herbal yang dicampurkan ke sup sarang burung. Hendra memang membuang kotak luarnya ke sungai yang baru dibeli. Tapi bungkus-bungkus sachet bekas pemakaian minggu lalu masih ada di sini, tertimbun sampah. Sari membersihkan bungkus itu di bawah keran air dengan hati-hati. Di bungkus itu tidak ada merek, tidak ada nomor BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, tidak ada komposisi. Hanya ada stiker kecil bergambar naga merah dan tulisan tangan samar menggunakan spidol. Dosis 1 sachet hari, jangan lebih. Dan di sudut bawah, ada kode kecil, AS2O3. Sari yang lulusan SMK Farmasi meski tidak pernah bekerja di bidang itu, merasa kode itu familiar. Ia merogoh saku roknya, mengeluarkan ponsel jadulnya, dan mengetik kode itu di Google dengan tangan gemetar. AS2O3. Hasil pencarian muncul dalam hitungan detik. Arsenik trioksida. Racun tikus. Racun raja. Tidak berbau. Tidak berasa. Mematikan. Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Kakinya lemas. Ia merosot duduk di lantai dapur yang dingin. Arsenik. Suaminya memberinya arsenik. Suaminya ingin membunuhnya. Semua kata-kata manis Hendra, hadiah sup mahal itu, perhatian palsunya, semua itu adalah jebakan maut. Hendra ingin ia mati perlahan agar bisa menikah dengan wanita hamil itu tanpa harus berbagi harta gono gini. Dan yang paling menyakitkan adalah, Sarilah yang dengan tangannya sendiri menyuapkan racun itu ke mulut ibu mertuanya. Ia yang menjadi perantara pembunuhan itu. Ya Allah, Engkau Maha Adil, bisik Sari. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini bukan air mata kesedihan.
Ini adalah air mata kemarahan. Sebuah rencana pembalasan mulai tumbuh di benak Sari. Ia tidak akan lapor polisi sekarang. Itu terlalu mudah. Hendra akan dipenjara, tapi itu tidak cukup membayar rasa sakit ini. Hendra harus merasakan kehancuran perlahan-lahan, sama seperti racun itu menghancurkan organ tubuh ibunya. Sari mengambil bungkus saset itu, mengeringkannya dengan tisu, lalu melipatnya rapi dan menyimpannya di balik branya. Ini adalah kartu asnya. Sari berdiri, membasuh wajahnya, dan kembali memasang topeng istri yang berduka. Saat ia kembali ke ruang tamu, suasana sedang hening karena doa penutup. Tiba-tiba, dari arah gerbang depan, terdengar suara keributan. "Minggir. Saya mau masuk. Saya juga berhak melayat." Suara perempuan yang nyaring dan arogan terdengar. Jantung Hendra seolah berhenti berdetak. Ia kenal suara itu. Para pelayat menoleh ke arah pintu. Muncullah Bella. Ia mengenakan gaun hitam ketat yang memamerkan lekuk tubuh dan perut buncitnya, kacamata hitam besar, dan sepatu hak tinggi. Penampilannya sangat kontras dengan ibu-ibu pengajian yang berpakaian sederhana. Bella melangkah masuk dengan dagu terangkat. Di belakangnya, dua orang pria berbadan besar membawa karangan bunga raksasa yang bertuliskan, "Turut berduka cita atas meninggalnya calon ibu mertua, dari menantu masa depan, cucu dalam kandungan. Syekh." Seluruh ruang tamu gempar. Bisik-bisik tetangga meledak seperti pasar. "Hah? Calon menantu? Itu simpanannya Pak Hendra? Ya ampun, tega sekali. Tanah kuburan ibunya masih basah. Gundiknya sudah datang pamer perut. Kasihan Bu Sari." Hendra melompat berdiri. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ia berlari menghampiri Bella. "Kamu gila ya? Ngapain kesini?" desis Hendra setengah berbisik, mencengkeram lengan Bella. Bella menepis tangan Hendra kasar. Ia membuka kacamata hitamnya, menatap Hendra dengan tajam. "Kenapa? Aku salah. Aku bawa bunga loh. Lagi pula, ibumu meninggalkan juga karena..." "Diam," bentak Hendra panik. Matanya melotot memberi isyarat agar Bella tutup mulut soal racun itu. Sari, yang berdiri di dekat pintu dapur, melangkah maju. Ia berjalan tenang membelah kerumunan. Wajahnya teduh, tapi matanya dingin sedingin es. Ia berdiri tepat di hadapan Bella dan Hendra. "Mbak Bella," sapa Sari lembut namun tegas. Suaranya membuat seluruh ruangan hening. "Terima kasih sudah datang. Tapi tolong hargai almarhumah ibu. Beliau baru saja dimakamkan tadi siang. Tidak elok rasanya membuat keributan di rumah duka." Bella mendengus. "Hei, perempuan mandul. Jangan sok suci. Aku kesini mau kasih tahu semua orang, kalau Hendra itu milikku. Sebentar lagi kamu akan ditendang dari rumah ini. Ibumu yang galak itu sudah mati. Jadi tidak ada lagi yang melindungimu." Sari tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Hendra merinding. "Mbak Bella, jangan bicara tentang kematian sembarangan," kata Sari pelan, tapi cukup keras untuk didengar Hendra. "Arwah orang yang mati tidak wajar biasanya masih ada di sekitar rumah ini selama 40 hari. Dia mendengar semuanya. Dia melihat siapa yang membunuhnya." Hendra terlonjak mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap sekeliling ruangan dengan ketakutan, seolah melihat bayangan ibunya di setiap sudut gelap. "Cukup!" teriak Hendra. Suaranya pecah. "Sari, masuk kamar. Bella, pulang. Tolong, jangan bikin malu saya. Aku tidak akan pulang sebelum kamu jelaskan ke semua orang kapan kita menikah," tantang Bella. Sari menatap suaminya yang terpojok. Pria yang dulu ia agung-agungkan, kini tampak seperti tikus got yang basah kuyup. "Mas Hendra," kata Sari, menatap mata suaminya dalam-dalam. "Selesaikan urusanmu. Aku akan buatkan kopi untuk tamu-tamu." "Oh ya, Mas. Kopi Mas nanti aku racik spesial ya. Pakai resep herbal." Hendra membelalak. "Herbal?" kata itu seperti bom waktu.
Apakah Sari tahu? Apakah Sari menyindirnya? Atau itu hanya kebetulan? Sari berbalik badan dan berjalan santai menuju dapur, meninggalkan Hendra yang gemetaran dikepung tatapan menghina dari para tetangga dan tuntutan dari selingkuhannya. Malam itu menjadi awal dari teror psikologis bagi Hendra. Setelah para tamu pulang dan Bella berhasil diusir dengan janji-janji manis dan sedikit uang tutup mulut, rumah kembali sepi. Hendra duduk di sofa ruang tamu, merokok dengan tangan gemetar. Lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip. Cetrek, cetrek, cetrek. Angin dingin berhembus entah dari mana, padahal semua jendela tertutup rapat. Hendra merasa ada yang memperhatikannya dari kursi goyang rotan milik ibunya di sudut ruangan. Kursi itu bergerak pelan. Kriet, kriet. Siapa itu? Tanya Hendra parau. Henning. Tiba-tiba, ponsel Hendra berbunyi. Notifikasi pesan masuk. Hendra membukanya. Nomor tidak dikenal. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto sebuah bungkus sachet obat herbal yang sudah kosong, tergeletak di atas meja dapur rumahnya, dan di bawahnya ada tulisan pendek. Arsenik trioksida. 1 sachet, Igu. Maut. Ibu minum 7 sachet. Kamu minum berapa, Mas? Hendra melempar ponselnya saking kagetnya. Ponsel itu terpelanting ke lantai. Ia menoleh ke arah kamar tidur. Pintunya tertutup rapat. Di dalamnya ada Sari. Apakah Sari yang mengirimnya? Tapi Sari gaptek, gagap teknologi. Ponselnya jadul, tidak bisa kirim foto kualitas tinggi seperti itu. Lalu siapa? Atau jangan-jangan Sari tidak selugu yang ia kira? Hendra berlari ke kamar, mendobrak pintu. Ia melihat Sari sedang duduk di tepi ranjang, menyisir rambut panjangnya sambil bersenandung lirih. Lagu kesukaan Ibu Ratna. Sari. Bentak Hendra, napasnya memburu. Kamu kirim pesan apa ke aku barusan? Sari menoleh pelan. Wajahnya polos tanpa dosa. Pesan apa, Mas? Ponsel Sari, pulsanya habis dari kemarin. Sari tidak pegang ponsel. Sari menunjuk ponsel bututnya yang tergeletak mati di atas meja rias. Hendra bingung. Kalau bukan Sari, siapa? Apakah ada orang lain yang tahu? Atau arwah ibu? Mas, kenapa? Mas ketakutan seperti melihat hantu? Tanya Sari sambil tersenyum misterius. Sini, Mas. Sari sudah buatkan minuman hangat. Bukan sup kok, cuma susu jahe. Minumlah biar tenang. Sari menyodorkan segelas susu hangat. Uapnya mengepul. Hendra menatap gelas itu dengan horor. Ia teringat ucapannya sendiri dulu. Minumlah selagi hangat. Sekarang, ia takut meminum apapun di rumah ini. Ia takut Sari telah menukar posisinya. Ia takut di dalam susu itu ada bumbu tambahan. Aku tidak haus. Tolak Hendra kasar, lalu melompat naik ke kasur dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Ia menggigil di balik selimut. Sari menatap suaminya yang meringkuk ketakutan. Ia meletakkan gelas susu itu di meja. Ia tidak menaruh racun di situ. Belum. Ia hanya menaruh obat pencahar dosis tinggi untuk memberi pelajaran pertama. Sari mematikan lampu kamar. Dalam kegelapan, ia berbisik pelan, seolah bicara pada udara kosong. Tidur yang nyenyak. Mas. Mimpi indah. Besok. Permainan baru dimulai. Malam Jumat Kliwon. Di kepercayaan orang Jawa dan sebagian besar masyarakat Indonesia, ini adalah malam yang keramat. Malam di mana batas antara dunia manusia dan dunia arwah menipis. Sudah 7 hari sejak kematian Ibu Ratna. Rumah besar itu terasa semakin dingin dan lembab. Hendra sudah tidak berani tidur di kamar utama. Ia tidur di sofa ruang tengah dengan lampu menyala terang benderang dan televisi yang dibiarkan hidup semalaman. Suara bising TV adalah satu-satunya hal yang bisa mengalihkan pikirannya dari suara-suara aneh yang sering ia dengar. Sret, sret, sret. Suara itu lagi. Suara langkah kaki menyeret. Langkah kaki orang tua yang kakinya bengkak dan berat. Persis seperti langkah kaki ibunya.
Hendra terbangun dengan napas tersengal. Jam dinding menunjukkan pukul 02.00 pagi. Televisi sudah berubah menjadi layar semut yang berdesis. "Siapa di sana?" teriak Hendra parau. Ia memeluk bantal sofa erat-erat seperti anak kecil. "Henning." Tiba-tiba, hidungnya mencium aroma yang sangat familiar. Aroma rempah-rempah, jahe, dan pandan. Aroma sup sarang burung itu. Perut Hendra mual seketika. Bau itu membangkitkan memori saat ia melihat ibunya muntah darah. Hendra memberanikan diri mengintip ke arah dapur. Lampu dapur menyala remang-remang. Di sana, ia melihat siluet seorang wanita berambut panjang sedang berdiri di depan kompor, mengaduk panci. "Ibu?" panggil Hendra tanpa sadar. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya tertimpa cahaya lampu. Itu Sari. Sari tersenyum. Senyum yang sangat manis, namun di mata Hendra terlihat mengerikan. "Mas Hendra sudah bangun?" tanya Sari lembut. "Sari sedang masak sup. Mas mau? Resepnya sama persis loh dengan yang Mas kasih." Sari nemu satu sachet lagi terselip di laci. Hendra melompat mundur hingga menabrak meja. "Buang? Buang sup itu. Jangan masak racun itu lagi di rumah ini." Sari mematikan kompor dengan tenang. "Loh, kok racun, Mas? Bukannya ini suplemen mahal? Sayang kalau dibuang." Tadi Sari bermimpi, ibu datang. Ibu bilang lapar. Ibu minta disuapi sup buatan Mas Hendra. "Diam." Hendra menutup telinganya. "Jangan sebut nama ibu. Kamu gila. Kamu mau menakut-nakuti aku ya?" Sari berjalan mendekat, membawa sendok sayur yang masih meneteskan kuah. "Sari tidak menakuti, Mas. Sari cuma menyampaikan pesan." "Oh ya, Mas. Besok, Mbak Bella mau datang lagi kan? Tadi Sari dengar Mas teleponan. Katanya dia mau menginap di sini." Hendra terdiam. Memang benar, Bella memaksanya. Bella diusir dari kos mewahnya karena bapaknya memblokir fasilitas setelah tahu skandalnya dengan pria beristri. Hendra belum resmi cerai. Bella tidak punya tempat tujuan dan memaksa tinggal di rumah ini. "Iya, dia akan tinggal di sini sementara. Kamu jangan macam-macam," ancam Hendra, meski suaranya bergetar. Sari mengangguk patuh. "Silakan saja, Mas. Rumah ini cukup besar. Kamar ibu kan kosong. Mbak Bella bisa tidur di sana." "Jangan!" teriak Hendra. "Jangan di kamar ibu. Dia tidur di kamar tamu." "Baik, Mas. Tapi Mas harus ingat, ibu itu orangnya cemburuan. Apalagi sama wanita yang mau merebut posisi menantu kesayangannya." Bisik Sari lalu berlalu masuk ke kamarnya, meninggalkan Hendra yang menggigil ketakutan di ruang tengah. Keesokan harinya, Bella datang membawa 3 koper besar. Ia masuk ke rumah seperti nyonya besar yang sedang menginspeksi properti baru. Perutnya yang buncit hamil 4 bulan, sengaja ditonjolkan dengan pakaian ketat. "Duh, Mas, rumahmu ini bau sekali. Bau tanah, bau orang mati," keluh Bella sambil mengipas-ngipaskan tangannya di depan hidung. "Nanti kalau kita sudah nikah, semua perabot jelek ini harus dibuang. Ganti yang minimalis. Kursi goyang butut di pojok itu juga. Bakar saja." "Seram." Bella menunjuk kursi goyang rotan kesayangan almarhumah Ibu Ratna. Sari yang sedang menyapu lantai berhenti sejenak. Ia menatap kursi goyang itu. Kursi itu diam, tapi auranya terasa berat. "Mbak Bella," tegur Sari pelan. "Itu kursi kesayangan ibu. Jangan bicara sembarangan." "Pamali." Bella melotot. "Heh, Babu. Jangan ngatur-ngatur aku. Kamu itu sebentar lagi juga angkat kaki dari sini." "Mas Hendra, bilangin istrimu ini. Suruh dia buatkan aku jus jeruk. Haus nih." Hendra, yang terjepit di antara ketakutan pada arwah ibunya dan tekanan dari kekasihnya, hanya bisa memijat pelipisnya. "Sudah, Sar. Buatkan saja." "Bella, kamu jangan ribut terus. Kepalaku mau pecah." Sari pergi ke dapur tanpa membantah.
Ia membuatkan jus jeruk segar. Ia tidak menaruh racun. Tidak perlu. Ia tahu, orang yang sombong akan jatuh karena kesombongannya sendiri. Malam itu, hujan kembali turun deras disertai petir. Listrik di kompleks perumahan itu padam total. Gelap gulita. Mas Hendra. Gelap. Aku takut. Teriak Bella dari kamar tamu. Hendra menyalakan lilin di ruang tengah. Sabar, Bel. Ini mati lampu biasa. Sari. Cari lilin. Tidak ada jawaban dari Sari. Sari seolah menghilang di telan kegelapan. Bella keluar dari kamar dengan bantuan cahaya ponselnya. Ia berjalan meraba-raba menuju ruang tengah. Mas, nyalakan genset dong. Panas nih. Nyamuknya banyak. Gensetnya rusak. Belum diperbaiki. Jawab Hendra frustrasi. Dasar tidak berguna. Maki Bella. Ia berjalan tertatih ke arah dapur untuk mengambil air minum karena haus. Saat melewati ruang tengah, cahaya kilat menyambar, menerangi ruangan itu selama sedetik. Di sudut ruangan, di atas kursi goyang rotan itu, Bella melihat sesuatu. Ia melihat sesosok wanita tua duduk di sana. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan mulutnya berbusa hitam. Wanita tua itu menatap lurus ke perut Bella sambil menyeringai. Bella menjerit histeris. Ia mundur ketakutan. Kakinya yang memakai sandal rumah licin tersandung sesuatu yang keras di lantai. Itu adalah tongkat kayu penyangga jalan milik Ibu Ratna. Tongkat yang selalu diletakkan di samping kursi goyang, yang entah bagaimana bisa bergeser ke tengah jalan. Brek. Bella jatuh terbanting keras. Perutnya menghantam pinggiran meja kayu jati yang runcing. Aduh, sakit. Mas Hendra. Tolong. Hendra berlari membawa lilin. Cahaya lilin yang remang-remang memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Bella terguling di lantai, memegangi perutnya. Di antara kakinya, darah segar mulai mengalir deras, merembes ke lantai keramik putih. Darah. Mas, darah. Bella menangis ketakutan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di perut bawahnya. Bayinya. Harapannya. Alat tawar-menawarnya. Ya Tuhan, Bella. Hendra panik setengah mati. Ia bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, dari kegelapan arah dapur, Sari muncul membawa lampu senter yang terang. Wajahnya datar, tidak ada ekspresi kaget. Seolah ia sudah menduga ini akan terjadi. Tongkat ibu. Gumam Sari pelan, menyorotkan senter ke tongkat kayu yang membuat Bella jatuh. Ibu tidak suka ada orang asing yang menghina kursinya. Jangan banyak bicara. Panggil ambulans. Cepat. Bentak Hendra sambil memangku kepala Bella. Namun hujan terlalu deras. Sinyal telepon buruk, dan jalanan banjir. Ambulans tidak bisa datang cepat. Malam itu, di ruang tengah yang diterangi lilin, Bella mengalami keguguran. Darah mengalir deras, membawa serta janin laki-laki yang digadang-gadang Hendra sebagai penerus keturunan. Bella pingsan karena kehilangan banyak darah dan syok. Hendra menangis meraung-raung. Ia memeluk tubuh Bella yang lemas, sementara tangannya berlumuran darah calon anaknya sendiri. Ini karma. Ini karma. Racau Hendra. Ibu mengambil cucunya. Ibu marah. Sari berdiri di kejauhan, menatap adegan tragis itu dengan dingin. Ia teringat saat Hendra memaksanya meminum sup penyubur palsu itu. Hendra ingin membunuhnya karena ia tidak bisa memberi anak. Dan sekarang, saat anak itu ada di rahim wanita lain, Tuhan mengambilnya kembali dengan cara yang paling menyakitkan. 3 hari setelah insiden keguguran itu, Bella pergi. Ia dijemput oleh orang tua kandungnya yang marah besar. Bapaknya Bella memukul wajah Hendra hingga babak belur di depan rumah. Bajingan, kamu apakan anak saya? Sudah bikin bunting, tidak dinikahi, sekarang malah bikin keguguran. Jangan harap kamu bisa kerja di perusahaan saya lagi. Kamu saya pecat. Dan tunggu surat tuntutan dari pengacara saya. Hendra kehilangan segalanya dalam sekejap. Ibunya mati.
Anaknya mati. Kekasihnya pergi. Pekerjaannya hilang. Reputasinya hancur. Kini, ia hanya tinggal berdua dengan Sari di rumah besar yang terasa seperti penjara hantu itu. Hendra berubah menjadi mayat hidup. Ia tidak mandi berhari-hari, hanya duduk melamun di kursi goyang ibunya, kursi yang dulu ia takuti. Kini ia duduki seolah mencari perlindungan. Ia sering berbicara sendiri. Maafkan Hendra, Bu. Hendra hilaf. Sari masih di sana. Melayaninya seperti biasa. Menyiapkan makan, membersihkan rumah. Namun ada yang berbeda. Sari tidak lagi menunduk. Sari berjalan dengan kepala tegak. Suatu sore, Sari membawakan secangkir teh hangat untuk Hendra. Minum, Mas. Biar tenang, kata Sari. Hendra menatap cangkir itu dengan curiga. Matanya yang cekung dan merah menatap Sari tajam. Kamu? Suara Hendra serak. Kamu taruh apa di sini? Racun? Kamu mau balas dendam kan? Sari tersenyum tipis. Duduk di kursi di hadapan suaminya. Mas Hendra. Sari memulai pembicaraan dengan nada yang sangat tenang. Nada seorang hakim yang sedang membacakan vonis. Masih ingat sup sarang burung itu? Tubuh Hendra menegang. Masih ingat bungkus sachet warna perak dengan gambar naga merah? Lanjut Sari. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan bungkusan kecil yang ia temukan di tempat sampah waktu itu. Ia meletakkannya di meja. Mata Hendra membelalak. Napasnya tercekat. Dari mana? Dari mana kamu dapat ini? Dari tempat sampah. Mas. Mas Hendra kurang teliti. Mas buang kotaknya ke sungai. Tapi lupa buang bungkus sachetnya, kata Sari santai. Kamu tahu semuanya? Hendra gemetar. Tahu apa, Mas? Tahu kalau ini arsenik? Tahu kalau ini racun tikus? Tahu kalau Mas mau membunuh Sari pelan-pelan supaya bisa nikah sama Mbak Bella? Setiap pertanyaan Sari adalah palu godam yang menghantam dada Hendra. Hendra merosot dari kursi, berlutut di kaki Sari. Pertahanannya hancur lebur. Ampun, Sari. Ampun. Aku hilaf. Aku dipengaruhi setan. Jangan lapor polisi. Aku tidak mau dipenjara. Hendra menangis. Mencium kaki istrinya. Sari tidak menarik kakinya. Ia membiarkan suaminya yang dulu sombong itu bersujud di kakinya yang kasar. Mas, bangun, kata Sari dingin. Hendra mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Aku tidak akan lapor polisi, kata Sari. Mata Hendra berbinar ada harapan. Benarkah? Kamu memaafkan aku? Ya Tuhan, terima kasih Sari. Kamu memang istri solehah. Kita mulai lagi dari awal ya. Aku janji akan berubah. Sari tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Mulai lagi? Mas pikir semudah itu? Mas lupa siapa yang minum racun itu? Sari membungkuk, menatap mata suaminya lekat-lekat. Mas, yang membunuh ibu itu bukan racunnya. Tapi tangan Sari yang menyeduh, tangan Sari yang menyuapi, tangan Sari yang membersihkan muntah darah ibu. Sari, tapi otak pembunuhnya adalah Mas Hendra. Mas Hendra yang beli racunnya. Mas Hendra yang menyuruh Sari memasaknya. Mas Hendra yang diam saja saat tahu ibu meminumnya. Sari berdiri, mengambil bungkus racun itu kembali. Kalau aku lapor polisi, aku juga akan kena. Mas, aku akan dituduh membantu pembunuhan. Jadi, aku tidak akan lapor. Kita akan simpan rahasia ini berdua. Sampai mati. Hendra bingung. Lalu kamu mau apa? Sari berjalan ke arah jendela, menatap langit sore yang mulai gelap. Hukuman penjara itu terlalu enak buat Mas. Di sana Mas bisa dapat makan gratis, punya teman ngobrol. Tidak, aku mau Mas tetap di sini. Di rumah ini, bersama aku, dan bersama ibu. Sari menoleh, wajahnya diterpa bayangan senja. Mulai hari ini, aku yang pegang kendali. Sertifikat rumah, BPKB mobil, buku tabungan, semua harus dibalik nama atas namaku.
sebagai ganti nyawaku yang mau Mas ambil. Kalau Mas menolak. Sari mengangkat bungkusan racun itu. Aku tinggal bawa ini ke kantor polisi. Aku akan bilang aku dipaksa Mas. Dengan bukti chat Mas sama Bella, bukti pembelian obat, dan kesaksian dokter, Mas akan dihukum mati. Pilih mana? Jadi babu seumur hidup di rumah ini, atau mati ditembak regu eksekusi? Hendra ternganga. Ia melihat istrinya. Bukan. Ini bukan Sari yang dulu. Ini adalah monster baru yang lahir dari pengkhianatan. Hendra tidak punya pilihan. Ia sudah kehilangan segalanya. Nyalinya sudah ciut. Baik. Baik. Sari. Ambil semuanya. Asal jangan lapor polisi. Sari tersenyum puas. Bagus. Sekarang, Mas ke dapur. Masak air. Aku mau mandi air hangat. Setelah itu pijat kakiku. Kakiku pegal seharian mengurus rumah bekas pelacur itu. Hendra, dengan kepala tertunduk, berjalan gontai ke dapur. Tempat di mana ia dulu meracik racun, kini menjadi tempatnya mengabdi sebagai budak dari wanita yang gagal ia bunuh. Namun, hukuman Hendra yang sesungguhnya belum dimulai. Malam itu, saat Hendra tidur di lantai karena Sari tidak mengizinkannya tidur di kasur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Ibu Ratna datang. Wajahnya utuh, tidak sakit. Ibu Ratna membawa mangkuk sup. Ayo minum nak, ini sup enak. Buatan istrimu. Kenapa kamu tidak mau minum? Kamu mau ibu suapi? Ibu Ratna memaksa membuka mulut Hendra, menuangkan cairan hitam panas yang berbau busuk ke tenggorokannya. Giak. Hendra terbangun berteriak, memegangi lehernya yang terasa panas terbakar. Itu bukan mimpi biasa. Tenggorokannya benar-benar sakit. Ia berlari ke cermin. Di lehernya ada bekas merah, seperti jejak tangan orang yang mencekik. Dan di sudut kamar, dalam kegelapan, ia melihat Sari sedang duduk menatapnya. Tidak tidur, matanya terbuka lebar mengawasi setiap gerak-geriknya. Mimpi buruk, Mas? Tanya Sari datar. Ibu kangen ya? Hendra menyadari satu hal. Ia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi seumur hidupnya. Rumah ini adalah penjaranya. Dan Sari adalah sipirnya. 5 tahun berlalu. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia menggerus batu yang keras dan menumbuhkan bunga di tanah yang tandus. Kawasan perumahan itu telah banyak berubah. Jalanan sudah diaspal ulang. Pohon-pohon angsana tumbuh rindang. Di salah satu sudut jalan utama, berdiri sebuah ruko, rumah, dua lantai yang sangat ramai pengunjung. Plang nama besar terpampang di depannya dengan tulisan emas. Catering Dapur Bu Sari, Masakan Nusantara, spesialis sup sarang burung. Sari, yang kini berusia 40 tahun, terlihat jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan 5 tahun lalu. Ia mengenakan kebaya modern yang elegan. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya memancarkan kewibawaan seorang pengusaha sukses. Ia bukan lagi Sari yang lusuh dan penakut. Ia adalah Bu Bos yang dihormati banyak orang. Bu Sari, pesanan untuk acara wali kota sudah siap dikirim. Lapor seorang karyawan. Sari tersenyum ramah. Bagus. Pastikan supnya masih hangat saat sampai di sana. Jangan lupa tambahkan kartu ucapan terima kasih. Sari kini memegang kendali penuh atas hidupnya. Bisnis cateringnya maju pesat. Orang-orang mengenalnya sebagai janda kaya yang dermawan meski status KTP-nya masih menikah. Tetangga menganggap suaminya sudah tidak ada karena tidak pernah terlihat. Sore itu, setelah menutup toko, Sari mengendarai mobil mewahnya pulang ke rumah lama, rumah yang menyimpan sejuta kenangan pahit itu. Meski ia punya uang untuk membeli rumah baru, Sari memilih tetap tinggal di sana. Kenapa? Karena di sanalah peliharaannya tinggal. Sari memarkir mobil di garasi. Rumah itu tampak terawat dari luar. Tamannya asri. Namun begitu pintu dibuka, aura di dalamnya terasa berbeda. Sunyi. Dingin. Aku pulang, kata Sari datar. Tidak ada jawaban.
Hanya suara seretan kaki yang berat dari arah belakang. Sret, sret, sret. Seorang pria kurus kering, berambut putih berantakan, dan mengenakan kaos oblong yang sudah bolong-bolong muncul dari dapur. Ia membawa ember dan kain pel. Itu Hendra. Di usia yang baru 43 tahun, Hendra terlihat seperti kakek usia 70 tahun. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung dan liar, giginya banyak yang tanggal karena kurang gizi dan stres. Punggungnya bungkuk, seolah memikul beban dosa yang kasat mata. Nyonya. Nyonya sudah pulang. Suara Hendra parau dan gemetar. Ia tidak berani menatap mata Sari. Ia menunduk seperti budak di hadapan ratu. Lantai sudah dipel? Tanya Sari sambil meletakkan tas mahalnya di sofa. Sudahnya. Kamar mandi juga sudah disikat. Baju nyonya sudah disetrika. Lapor Hendra gagap. Bagus. Sana ke dapur. Makan sisa catering hari ini. Ada nasi sisa dan tulang ayam. Perintah Sari dingin. Hendra mengangguk patuh. Terima kasih, Nya. Terima kasih. Hendra berjalan tertatih ke dapur. Dulu, ia adalah direktur yang makan di restoran mewah. Kini, ia bersyukur hanya dengan sisa tulang ayam. Hatinya sudah mati. Harga dirinya sudah lama hancur di bawah kaki istrinya. Setiap malam, Hendra dihantui oleh bayangan ibunya. Setiap sudut rumah ini adalah layar bioskop yang memutar ulang dosa-dosanya. Di kursi goyang, ia melihat ibunya duduk. Di meja makan, ia melihat ibunya muntah darah. Di kamar mandi, ia mendengar suara ibunya memanggil namanya. Hendra didiagnosis mengalami gangguan jiwa ringan dan depresi berat oleh psikiater yang dipanggil Sari ke rumah. Namun Sari tidak memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Sari membiarkannya dirawat di rumah. Bagi Sari, kegilaan Hendra adalah hiburan tersendiri. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Sari sedang duduk santai di ruang tengah menonton televisi. Tiba-tiba, Hendra keluar dari kamarnya kamar pembantu di belakang. Ia berjalan mendekati Sari, lalu bersimpuh di lantai. Sari, bisik Hendra. Sari tidak menoleh. Apa? Belum tidur? Bunuh aku, Sar. Rintih Hendra. Air matanya meleleh di pipinya yang kotor. Tolong bunuh aku saja. Aku tidak kuat. Ibu datang terus setiap malam. Ibu mencekikku. Bella datang membawa bayinya yang berdarah. Aku capek, Sar. Aku mau mati. Sari menyesap teh hangatnya pelan, lalu menoleh menatap suaminya dengan tatapan meremehkan. Mati? Enak saja. Mas mau lari dari tanggung jawab. Sari meletakkan cangkirnya. Mas, kematian itu anugerah. Dan Mas belum pantas mendapatkannya. Mas harus hidup panjang umur. Mas harus merasakan setiap detiknya. Rasa bersalah itu. Nikmatkan. Mas, rasanya seperti sup panas yang membakar tenggorokan, kan? Hendra menangis meraung-raung, memukuli kepalanya sendiri ke lantai. Ampun, ampun. Tiba-tiba, wajah Hendra berubah. Matanya melotot menatap ke arah pintu depan yang tertutup. Itu ibu. Teriak Hendra menunjuk pintu kosong. Ibu datang. Ibu bawa tongkat. Ibu marah. Hendra mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak tembok. Jangan pukul Hendra, Bu. Hendra minta ampun. Hendra tidak sengaja. Sari hanya diam menonton. Ia tidak melihat apa-apa. Tapi ia tahu. Hantu di kepala Hendra lebih nyata daripada kenyataan. Mas Hendra, panggil Sari tajam. Hendra tidak mendengar. Ia sedang berhalusinasi parah. Ia melihat sosok Ibu Ratna dengan wajah hitam legam berjalan mendekatinya, membawa mangkuk berisi cairan merah mendidih. Minum, nak. Ini sup kesukaanmu. Suara itu bergema di kepala Hendra. Tidak mau minum. Hendra melompat bangun. Ia berlari sekuat tenaga menuju pintu depan. Ia ingin kabur. Ia ingin lari dari rumah neraka ini. Mas, jangan keluar, hujan. Teriak Sari, kali ini sedikit kaget.
Hendra berhasil membuka pintu dan berlari keluar rumah. Hujan deras menyambutnya. Petir menyambar langit malam. Hendra berlari ke tengah jalan raya di depan kompleks. Ia berteriak-teriak seperti orang gila. Tolong, saya diracun. Istri saya iblis. Ibu saya hantu. Sebuah truk pengangkut barang melaju kencang dari tikungan. Sopir truk tidak melihat sosok pria berpakaian gelap yang berlari di tengah hujan. Klakson berbunyi panjang. Tinyinen. Hendra menoleh. Cahaya lampu truk menyilaukan matanya. Dalam cahaya itu, ia seolah melihat cahaya surga. Ia tersenyum. Akhirnya, aku mati. Akhirnya selesai. Cite. Beraka. Tubuh Hendra terpental beberapa meter, lalu jatuh menghantam aspal keras dengan posisi tulang punggung menghantam trotoar. Sari, yang baru sampai di pagar rumah, menutup mulutnya kaget. Ia melihat tubuh suaminya tergeletak tak bergerak di bawah guyuran hujan dan genangan darah. Apakah Hendra mati? Ternyata Tuhan punya rencana yang lebih kejam daripada kematian. 3 bulan kemudian, kamar tidur utama di rumah itu kini telah diubah menjadi seperti kamar rawat rumah sakit. Ada tabung oksigen, tiang infus, dan tempat tidur khusus. Di atas tempat tidur itu, terbaring sesosok tubuh kaku. Hendra masih hidup. Kecelakaan itu tidak membunuhnya. Benturan keras di tulang belakangnya menyebabkan kelumpuhan total, tetraplegia. Ia lumpuh dari leher ke bawah. Ia tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa menggerakkan kaki. Lebih parah lagi, kecelakaan itu juga menyebabkan stroke batang otak. Hendra mengalami lock-in syndrome. Terkunci. Artinya, otaknya masih sadar sepenuhnya. Ia bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan sakit, bisa berpikir. Tapi ia tidak bisa bicara. Ia tidak bisa menggerakkan otot wajahnya. Satu-satunya yang bisa ia gerakan hanyalah bola matanya. Berkedip. Ia terperangkap di dalam tubuhnya sendiri, seperti mayat hidup yang dikubur dalam peti mati daging. Sari masuk ke kamar membawa mangkuk bubur halus. Ia duduk di samping tempat tidur. Wajahnya tenang, penuh kasih sayang yang mengerikan. Selamat pagi, Mas Hendra. Sapa Sari lembut sambil mengelap air liur yang menetes dari sudut bibir Hendra yang miring. Mata Hendra bergerak liar. Kedip, kedip, kedip. Kode Morse keputusasaan. Tolong, bunuh aku. Sari tersenyum. Mas lapar ya? Sari suapia. Ini bubur spesial. Sari masak sendiri loh. Sari menyendokkan bubur itu ke mulut Hendra. Hendra terpaksa menelan. Ia tidak bisa menolak. Enak kan, Mas? Oh ya. Sari mau cerita. Tadi Sari bertemu teman lama Mas. Siapa itu? Oh, Mbak Bella. Mata Hendra membelalak mendengar nama itu. Mbak Bella sekarang sudah menikah dengan pengusaha tambang. Dia kelihatan bahagia sekali, Mas. Punya anak kembar. Dia titip salam buat Mas. Dia bilang, syukur deh Hendra lumpuh. Jadi aku tidak perlu repot-repot balas dendam. Air mata menetes dari sudut mata Hendra. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang demi dia Hendra rela membunuh ibunya, kini menertawakan penderitaannya. Sari melanjutkan ceritanya sambil terus menyuapi. Dan kabar baik lagi, Mas. Catering Sari makin laku. Sari baru beli tanah di sebelah untuk perluasan. Sertifikatnya atas nama Sari. Mas senangkan punya istri sukses. Sari meletakkan mangkuk yang sudah kosong. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Hendra. Berbisik sangat pelan, namun menusuk. Mas tahu kenapa Sari merawat Mas sebaik ini? Kenapa Sari tidak membiarkan Mas mati atau menaruh Mas di panti jompo? Hendra menatap istrinya dengan ketakutan. Karena ini adalah azab Mas. Mas dulu ingin membungkam Sari selamanya, kan? Sekarang Tuhan mengabulkannya. Mas diam selamanya. Mas dulu ingin Sari jadi pelayan, kan? Sekarang Sari melayani Mas seumur hidup. Tapi bedanya, Sari bebas, Mas terpenjara. Nikmatilah sisa hidupmu, Mas.
Lihatlah aku bahagia. Lihatlah dunia berjalan tanpamu. Kamu hanya penonton yang tidak bisa bertepuk tangan. Sari mencium kening suaminya, ciuman kematian, lalu berdiri. Sari berangkat kerja dulu ya. Nanti siang ada perawat yang datang memandikan Mas. Jangan nakal ya. Sari melangkah keluar kamar dengan anggun, menutup pintu perlahan. Klik. Suara kunci pintu terdengar. Di dalam kamar yang sunyi, Hendra hanya bisa menatap langit-langit kamar. Seekor cicak merayap di sana, bebas bergerak kemana saja. Hendra iri pada cicak itu. Dalam keheningan abadi itu, Hendra berteriak sekeras-kerasnya di dalam kepalanya. Teriakan yang tidak akan pernah didengar oleh siapapun. Teriakan penyesalan yang terlambat. Ibu. Jemput Hendra, Bu. Hendra sakit. Hendra mau pulang. Tapi tidak ada yang datang menjemput. Kematian pun enggan menyentuhnya. Ia harus menjalani hukuman ini sampai detik terakhir jatah nyawanya habis. Sari memarkir mobilnya di depan komplek pemakaman umum. Ia membawa keranjang berisi bunga mawar segar dan sebotol air mawar. Ia berjalan melewati nisan-nisan tua hingga sampai di sebuah makam yang terawat rapi. Nisan marmer hitam itu bertuliskan, H. Ratna binti Soleh lahir 1950, wafat 2019. Sari berjongkok, membersihkan daun-daun kering yang jatuh di atas pusara. Ia menaburkan bunga mawar merah dan putih, lalu menyiramkan air mawar. Aromanya harum menenangkan. Sari mengusap nisan itu dengan lembut. Tidak ada lagi kebencian di hatinya. Yang ada hanya rasa kasihan. Assalamualaikum, Bu. Sapa Sari pelan. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan ujung kerudung Sari. Sari datang lagi. Mas Hendra titip salam, meski dia tidak bisa bicara. Kondisinya stabil, Bu. Sari janji akan merawatnya sampai akhir, sebagai bakti terakhir Sari pada ibu. Sari terdiam sejenak, membiarkan air matanya menetes satu butir. Bu. Sari sudah memaafkan ibu. Sari juga sudah memaafkan Mas Hendra. Bukan karena Sari lemah, tapi karena Sari ingin tenang. Sari tidak mau hidup Sari habis dimakan dendam seperti racun itu. Sari sekarang sudah punya anak angkat, Bu. Namanya Budi, anak yatim piatu yang Sari ambil dari panti asuhan. Lucu sekali anaknya. Nanti Sari ajak ke sini ya. Sari tersenyum. Senyum yang tulus dan lepas. Beban berat yang selama 5 tahun ini ia pikul akhirnya terangkat sepenuhnya. Ia bangkit berdiri, menatap matahari sore yang berwarna jingga keemasan di ufuk barat. Cahayanya hangat menerpa wajahnya. Hidup itu seperti bumerang. Apa yang kau lempar, akan kembali padamu. Hendra melempar racun. Ia menuai kelumpuhan. Ibu Ratna melempar kebencian. Ia menuai kematian dalam kesepian. Sari melempar kesabaran meski sempat ternoda oleh dendam. Ia menuai kebebasan dan kebahagiaan baru. Sari melangkah meninggalkan pemakaman dengan langkah ringan. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Masa lalu sudah terkubur bersama jasad di bawah tanah. Masa depan sedang menunggunya dengan tangan terbuka. Di gerbang pemakaman, seorang anak laki-laki kecil berusia 4 tahun berlari menyambutnya. Ibu Sari, teriak anak itu ceria. Sari merentangkan tangannya, memeluk anak itu erat-erat. Ayo pulang nak, kita masak sup yang enak untuk makan malam. Sup sehat, sup kehidupan.